Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Apapun keadaan kita, tetap kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak ranking 1, dagangan laris habis, lakinya kawin lagi. Alhamdulillah nggak jadi. Ibu-ibu masih makan? Bapak ibu masih bernapas? Bapak ibu masih tekantut? Berarti masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir malam hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama kita hormati Kepala Desa Merubung, Bapak Haji Asnawi. Aminkanlah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Asnawi panjang umur, lapang melimpah rezekinya, dan mudah-mudahan bisa nikah lagi. Kalau ada 40 orang yang ngaminkannya, insya Allah terkabul. Saya mulai ceramah tahun 2003. Sekarang 2025. Berarti dah 22 tahun saya ceramah. Baru itulah saya dengar orang sambutan ngangkat telepon. Di mana ya? Di Desa Merubung. Siapa yang sambutan? Pelak kampung lah. Tapi tidak apa-apa, boleh sambil sambutan ngangkat telepon boleh. Yang tidak boleh sambil sholat. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, misal kita lupai Pak Haji, oi. Misalkan ibu atau bapak lagi sholat, tiba-tiba HP-nya bunyi. Macam gini tadi bunyinya tung 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 tung. Kan ngacau orang ya. Boleh tidak dimatikan? Takaan sholat boleh tidak dimatikan? Boleh. Ambil HP-nya, matikan, kocek lagi, lanjut sholat. Daan batal, boleh. Yang daan boleh, kau ambil, kau angkat. Maaf aku agak sembahyang. Ya pasti batal. Kalimataini mutatabi'aini, dua kata ngomong berturut-turut dalam sholat, maka batal sholatnya. Maka untuk matikan HP supaya tidak ngacau orang, boleh dia dimatikan. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Saya pun ceramah, ada yang lewat-lewat, dia lupa saya HP tadi saya omongkan. Sampai mana tadi ceritanya? HP dimatikan. Karena dia ngacau.
ketika kita sholat jamaah yang lain jadi tidak khusyuk, maka boleh dimatikan. Pak, jelas kenaan tuh? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena dah jelas ya lagi nak aku jelaskan. Pesan lagi saya, usahakan HP itu nada deringnya yang lumayan agak bagus lah. Saya soalnya pernah sholat maghrib di sebuah masjid, baru nak takbir Allahu Akbar, bunyi HP orang. HP lagunya Belah Duren, Julia Perez. Dan anehnya tidak dimatikannya dari mulai takbir sampai orang salam. Jadi lagunya, yang nelpon pun tidak ajak time. Belah duren di malam hari, paling enak dengan kekasih. Dibelah bang, dibelah. 3 rakaat sholat maghrib, tandaan lah dimatikannya. Itu kenapa? Karena orang daan berilmu. Nah, mulai malam hari itu, nanti begitu nak sholat, cek dulu HP. Oh, belum di silent. Atau modekan pesawat supaya si orang yang mengganggu kita. Siap ke Pak? Siap ke daan Pak? Bu, siap ke? Gaya dia. Jadi tidak ada apa-apa. Ya sambutannya apa-apa. Apa lagi urusan duit. Alhamdulillah tadi saya kira yang nelponnya Prabowo. Mudah-mudahan Pak Pung sehat selalu, panjang umurnya. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Masjid ke surau tuh. Apa bedanya masjid dengan surau? Tulisannya betul juga. Iya. Orang kalau masuk masjid usolli sunatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kalau masuk surau usolli sunatat tahiyatul surau. Gaya ke? Salah. Walaupun sholatnya di surau, tetap usolli sunatat tahiyatul masjid. Tapi tulisannya surau, tetap masjid. Apa bedanya masjid dengan surau? Oh, surau kacik, masjid besar. Nah, itu besar surau itu. Saya malah pernah ceramah setengah itulah tiang nang masjid tapi. Jadi apa bedanya? Kalau ibu pagi ke Mempawah, apa lagi? Ada surau jumbo namanya. Di Mempawah sebelum jembatan itu bisa 5 kali lipat surau ini. Tapi dia tetap surau masih. Nah, jadi bedanya apa? Kalau tempat ia dipakai sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka tempat ia masjid. Kalau ditambah sholat Jumat, masjid jami. Nah, jami artinya berkumpul hari Jumat. Pokoknya kalau tempat ia dipakai untuk sholat 5 waktu, masjid. Ditambah sholat Jumat, masjid jami. Jelas ke Bu? Oh, dah jelas. Ketua suraunya namanya Bapak Ready. Are you ready? Saya di WA oleh Pak Ready itu tidak nyampai 2 minggu berasanya Pak Bung, tidak sampai sebulan. Saya bukan masalah sebulan 2 bulan, asal saya lihat jadwal saya kosong dan saya sempat sehat, datang saya. Gaya saya tidak milih-milih tempat. Diundang di surau ke, di masjid ke, di rumah ke, ditaruh di lapangan, asal sempat sehat datang saya. Baru kini di Sekura, orang pindah rumah, datang saya. Ada orang nikah kawinan, datang saya. Ada orang kawin sekali lagi, datang saya. Jadi saya tidak milih-milih tempat. Jangan sampai nanti ini Ustadz Atoli mau diundang pejabat ya sampat tolen, giliran diundang di surau dia tidak sampat. Tidak gaya saya. Saya tipe penceramah yang santai guys. Mudah-mudahan Pak Edi istiqomah bisa ngurus masjid ini dengan amanah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati, masih yang terhormat, biar lama-lama habis waktunya. Mulai jam 9 kurang 5, insya Allah kalak laka jam 10 kurang 5.
1 jam lah ya. Gaya kan tadi janjinya ya. Setuju ke Bu? 1 jam setuju ke Bapak Ibu? Oh kelamaan 1 jam. Nah, kita lihatlah kalau mun saya lihat kalau ada orang 3 nguap langsung saya tutup. Adik-adik dengarkan aja ceramah itu, dengarkan kalau ada hadiahnya. Yang kita hormati Pak Haji Jailan yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan surau ini. Semoga pahalanya ngalir kepada beliau sampai datang hari kiamat nanti. Yalah namanya amal jariah. Yang kita hormati selanjutnya, mohon maaf banyak tuh nak disebutkan bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat. Walaupun daan semuanya saya sebutkan abang kakak, adik-adik, insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi keulu membeli papan. Cakep kayaknya ya. Pagi keulu membeli papan. Jumpa orang palaknya botak. Lama juga saya duduk di depan sampai habis kue sekotak. Dan minta aja Pak Ustadz, supan lah nak minta habis sekotak. Karena sambutannya palak kampung lumayan, sambutannya lama-lama pun lama-lama biar bisa aku makan kue. Biasa itulah panitia yang cerdas tuh. Suka saya panitia cerdas gitu ya. Di mana letak cerdasnya? Kue, minuman, air kopi dah diberikan sebelum ustadz ya ceramah. Ya yang betul. Itu ustadz ceramah dia nyurungkan kue. Di mana saya nak makannya? Yang orang kunyap kita ceramah, nitik air liur kita. Masya Allah cerdas, walaupun waktunya singkat 2 minggu, tapi bisa membuat acara semegah itu. Tadi Pak Pung nanya, ngapa tang ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak? 2 kali lipat ibu Itu boleh jadi di Merubung tuh 1 bapak 2 ibu. Jande kan banyak. 1034 jande di Kabupaten Sambas. Saya tunjukkan dengan bini saya. Dek, lihat yo. Data pengadilan agama 1034 jande. Boleh ke abang selamatkan. Saya ngomong dengan bini saya. Apa jawaban bini saya? Silakan bang, mau nak menyelamatkannya. Silakan, adik ikhlas. Silakan lah, selamatkan. Mau nak merasanya. Ujungnya ya camas gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita masuk malam yang keempat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Dek, adik, halo. Halo jawabnya hai. Halo. Kenapa tahun baru Islam disebut tahun Hijriah? Karena tahun itu diawali dari peristiwa hijrah. Hijrah artinya pindah. Dari mana Nabi pindah? Dari Makkah ke Madinah. Yang belum suah ke Makkah, Madinah, mudah-mudahan tahun itu bisa berangkat umroh semuanya. Kenapa Nabi pindah? Dah tahu ke ceritanya? Malam hari itu kita cerita-cerita aja lah ya. Agak ayah kita ambil hikmahnya. Nabi 13 tahun dakwah di Makkah. Banyak dapat tekanan dari orang kafir Quraisy. Sampai yang ketahuan masuk Islam ditangkap Abu Jahal, disiksa. Sampai yang ketahuan sholat ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Bu, ibu, bapak. Carilah hadis Nabi. Ada ndak Nabi sholat berjamaah dengan sahabat di Makkah selama 13 tahun? Si'an. Kenapa? Siapa yang ketahuan sholat berjamaah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, disiksa, bahkan dibunuh. Mun zaman kini kita sholat ke masjid, ada yang melarang kita sholat?
Si sekarang yang melarang kita ke masjid kecuali diri kita seorang, Pak. Oi. Bapak yang istiqomah ke masjid, rajin, tapi ada cobaannya. Apa cobaannya? Lihatlah kala subuh. Hujan, mati lampu, sajuk, apa lagi? Lakak berhubungan badan, ada makin malas mandi. Semua yang di rumah aja aku, kata dia. Ibu-ibu kalau sholat sekarang tidak ada yang melarang ke masjid. Bapak-bapak ke masjid tidak ada yang melarang. Yang melarangnya diri kita seorang. Apa namanya penyakitnya? Malas. Di zaman Rasulullah ketika di Makkah, siapa yang ketahuan sholat berjamaah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab disiksa. Yang paling terkenal kisahnya adalah kisah Sumayyah. Siapa bu? Kenal ke dengan Sumayyah? Sumayyah punya laki, nama lakinya Yasir. Siapa nama lakinya? Yasir. Ada ke Pak Yasir situ? Si A. Pasir. Ketahuanlah Yasir dengan Sumayyah tuh masuk Islam, ditangkap Abu Jahal. Sumayyah agak hamil bu, agak hamil tue, 8 bulanan gayalah. Diikat tangannya, diikat kakinya, lalu diikat ke tiang sagi 4, telantang. Dibuka parutnya oleh Abu Jahal. Diambilnya tombak, diacungkannya ke parut Sumayyah. Yang Yasir diikat juga di tiang. Apa kata Abu Jahal? Yasir, kau lihat ujung tombak ini? Ya. Kita masuk Islami, ikut Muhammad. Au. Kalau kita tetap dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad, Yasir, lihat ujung tombak ini, akan kutusukkan ke parut binimu. Bukan ditusukkan langsung gaya Pak, bukan, ditusukkan palan-palan sampai menggelepar. Lalu apa yang terjadi? Kata Yasir, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Oh, mingal kawi. Ditusukkanlah oleh Abu Jahal ke parut Sumayyah, palan-palan menggelepar Sumayyah, mati dalam keadaan syahid. Perempuan pertama yang mati syahid namanya Sumayyah dengan anak-anaknya yang di dalam parut. Gara-gara apa? Ketahuan sholat. Meleleh hai mata Yasir melihat bininya mati, Pak. Pak Yasir weh. Nangis deh bininya mati, Pak. Yasir weh. Nangis deh bininya mati. Mun bapak bininya mati nangis dan. Pura-pura. Saya dah karap latuk juga we nyelawat mun ade kawan saya meninggal bininya ge. Tang jarang saya lihat nangis. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin illa dakhalal jannah. Apabila seorang suami ikhlas ridho atas meninggalnya istrinya, illa dakhalal jannah, kecuali si istri itu masuk surga. Kalau bapak bininya mati ikhlas, maka bininya itu masuk surga, kata Nabi. Saya yakin bapak-bapak yang dah nangis karena ikhlas. Pak bininya mati daan sadih, daan Pak Ustaz. Kenapa? Saya ikhlas. Inyan ke? Daan Pak Ustaz. Dah lama aku tunggu sebenarnya. Sumayyah mati di depan mata Yasir dan Yasir meleleh air matanya. Ayo Yasir, kau lihat binimu mati? Ya. Sedih kau? Sedih. Nah, gimana sekarang? Kau masih mau Islam atau tinggalkan Muhammad? Kau kuselamatkan, kau kulepaskan. Tetap Yasir masih Allahu Ahad, Allahu Ahad. Diikat agi Yasir tuh oleh Abu Jahal. Gimana cara nyiksanya? Dia ambil sandal menswalau lah mun kita ya. Dibakar, Pak. Apinya diteteskan ke badan Yasir. Menggeleparlah Yasir. Akhirnya dia, baiklah ku tinggalkan Muhammad, kata dia. Ngomong gaya sampainya, Pak. Ku tinggalkan Muhammad, aku masuk ke agama kita yang lama. Tapi hanya di mulut.
Begitu jumpa dengan Nabi, diceritakanlah, aku terpaksa ngomong gaya ya Rasulullah. Apakah aku termasuk murtad meninggalkan agama? Turunlah ayat Allah. Dia hanya yakin Allah Tuhannya, tapi karena nak menyelamatkan dirinya, maka tidak ada dosa baginya. Selamat Yasir. Disiksa Bapak Ibu orang di Makkah ya, mun ketahuan solat. Makanya mun kita hari itu masih malas solat. Yasir. Makanya sanak malas solat Pak. Pak, Nabi dan para sahabat meleleh haid mate darah nyawi mempertahankan solat. Itu solat kita malas-malas. Tapi yang tidak nak solat terserah. Kubur masing-masing ya biak Nah, barang jak belum mati bisa dia ngomong deh. Orang yang dah masuk dalam kubur, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. 7 langkah orang ninggalkan kubur lakak dimakamkannya Pak. Datang malaikat munkar nakir. Malaikat yang nanya dalam kubur namanya malaikat apa ya? Munkar nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata malaikat munkar. Ndaan semahyang, ndaan bisa jawab. Coba tanya lagi kar, mudah ente jawab dia langsung ke panggung tuh. Man rabbuka? Langsung di panggung Bapak Ibu. Sekali panggung tembus 7 lapis bumi. Hancur luluh lantak jasadnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan terbakar api. Kan gaya ada lagunya ya. Karena dihimpit bumi dan dibakar api, disielah dia baru nyasal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, hidupkan lagi kami ke dunia. Untuk apa kata Allah? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kami nak bersedekah, kami nak solat, nak jadi orang yang soleh. Dah mati dia baru sadar. Mana dolok yang matikan kubur masing-masing? Mana? Diingatkan katanya orangnya sok suci. Dinasihati katanya ngurus kehidupan orang. Diajak ke masjid katanya kubur masing-masing. Mana manusia yang sombongnya malaikat? Tuh aku mangkungnya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan pernah orang yang dah mati kuhidupkan lagi kata Allah. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makanya Bu, Pak, mumpung masih hidup tuh gunakan kesempatan betul-betul untuk beribadah, terutama sholat. Oleh karena itu banyaklah sahabat Nabi yang mati, yang kena bunuh, yang kena panah, yang kena jamur, yang kena tetesi api. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kita pindah aja dari Makkah. Orang di Makkah jahat inyan dengan kita. Bahkan Nabi pernah ketika tawaf Bapak Ibu keliling Ka'bah, kena sungkup pakai karung. Dan kena timbus pakai tai unta. Untung ada Siti Aisyah menyelamatkannya. Dan Nabi pernah berdakwah ke Taif, nyeramahi orang di kota Taif, berharap kena terima. Apa? Kena lempar pakai batu. Nabi berdarah kaningnya, netes darah dari tumiknya. Datang malaikat gunung, melihat kekasih Allah kena lempar, malaikat bergeram Pak. Betapurlah Nabi di kebun anggur. Muhammad, kalau sampai darah di tumikmu netes ke tanah, kuratekan kota Taif dengan tanah tuh mana gunung yang paling besar? Sebutkan Muhammad. Aku dah diizinkan oleh Allah, kuangkat, kutimpakan ke kota Taif yang melempari kau. Kata Nabi, la taf'al. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka melontari saya karena mereka tidak tahu aku tuh Nabi. Nabi Pak dakwah kena lempari berdarah kakinya, datang malaikat nak menangkannya, malah didoakanlah Nabi. Jakmun saya lah jadi Nabi waktu itu. Lain ceritanya. Ceramah saya ke Merubung, kena lempari, berdarahlah kaki saya, datang malaikat senuju. Hatoli, kalau sampai darah di tumikmu netes ke tanah, kuratekan desa Merubung dengan tanah, kata malaikat.
Kira-kira apa yang saya lakukan? Makin ku ontos-ontoskan. Timbaklah, timpak. Bila lagi nak kanak manangkan ibu i. Suka ke mun kanak manangkan? Kita lah lagi. Tersiksa Nabi dan para sahabat di Makkah. Ya Rasulullah, dah hijrah aja kita pindah ke Madinah. Sabar, kata Nabi, perintah hijrah belum turun. Belum turun wahyu, perintah Allah masih diisi untuk hijrah. Nunggu masih. Begitu perintah hijrah datang malam Jumat. Malam apa? Malam Jumat. Malam apa, Pak? Mun bapak malam Jumat ngapa biasanya? Tuh cerita hijrah tuh Malam Jumat datang perintah hijrah. Nabi magi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kalak malam kita hijrah. Siap ya Rasulullah. Siap-siap kalak kau. Jam berapa ya Rasulullah? Jam 1. Sekitar jam 1 gila Pak. Jam 1 malam berangkat. Lalu Nabi ngomong dengan Ali bin Abi Thalib, biak muda. Ada ke biak muda situ? Yang SMA, SMP ada ke? SMA lahi. Ali bin Abi Thalib waktu itu mun kita kira-kira umurnya sekitar SMA. Kata Nabi, Ali, kau gantikan tempat tidurku. Tempat tidur itu yang diincar oleh kafir Quraisy. Karena malam Jumat kafir Quraisy nak mancung kepala Nabi, Bapak Ibu. Kenapa? Muhammad itu gimana lah cara memberhentikan dakwahnya. Kita tawari jabatan. Muhammad, kau taim dah dakwah. Yo, kalau kau kuberi pangkat yang paling tinggi, nehi, kata Nabi. Kata Sahrukan nih. Ndak mau ke pangkat, ndak. Gimana mun kami bari tahta? Ndak anjak mau. Wanita, kau nak perempuan mana Muhammad? Yang paling cantik sabutkan. Kami datangkan hari itu. Yang penting kau berhenti dakwah. Yang ngomong gaya siapa? Pak tuanya seorang, Pak. Abu Jahal ya pak tuanya. Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Sebenarnya namanya bukan Abu Jahal, namanya Umar bin Hisham. Tapi panggilan terkenalnya Abu Jahal. Kenapa disebut bapak bodoh? Karena dia nyembah berhala. Patungnya terbuat dari roti. Waktu dia nyembah patung kelaparan, dimakannya Tuhannya. Tuhan, aku lapar, aku makan tanganmu. Gila kerajaan orang Arab jahiliyah. Ndaan bisa lalu ditawari Muhammad bari perempuan, ndaan mau bari jabatan, ndaan jak mau disogok pakai duit, ndaan jak mau. Mun kita pung. Mun disogok dengan jabatan mungkin Pak Pung kuat. Disogok pakai duit mungkin ndaan mampan, tapi mudah cewek biasanya. Banyak pejabat-pejabat yang rusak gara-gara perempuan. Ndaan mau. Udahlah mun gaya kita kehabisan cari nak memberhentikan Muhammad dakwah. Jadi gimana Abu Jahal? Kita bunuh aja. Bila kalak malam Jumat kita pancung sumi. Kita pancung kepalanya di tempat tidur. Siapa yang nak mancungnya? Kita sewe algojo. Algojo ya bukan bahasa Arab Pak. Tukang pancung lah pokoknya, tukang pukul. Kalak pas dia tidur jam 1 kita pancung kepalanya. Kata Nabi, Ali, kau gantikan tempat tidur saya dan Abu Bakar nak hijrah malam itu dijual, malam Jumat. Lalu Abu Bakar nilik dari luar, ya Rasulullah, kita tidak bisa lewat. Kenapa? Rumah dah kena kelilingi pagar batis. Jangankan orang, tikus tidak bisa lewat. Sabar, kata Nabi. Lalu Nabi ngambil pasir, dibacakannya surah Yasin ayat 9. Apal ke surat Yasin ayat 9? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, kami tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun, sampai mereka daan bisa melihat. Dibacakan oleh Nabi, diambilnya pasir,
Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan oleh Nabi. Tuh karena mikrofonnya mantap tuh. Saya heran dak ajak basar we salonnya kandang tapi tang nyari nginyan nih. Gitu di sayang nyuruh suki ceramah ya. Dan daan ngaung, kadang di tempat lain ngaung tolin. Assalamualaikum warahmatullahi laka-laka ceramah. Nabi taburkanlah pasir tadi. Orang yang ngepung rumah Nabi pun tetiduk semuanya. Tetiduk lewat Nabi dan Abu Bakar. Ini Pak, mukjizat terjadi. Kalau bapak ibu nak narai di rumah boleh. Ayam yang daan tiduk-tiduk ya coba. Ambil pasir, mana ayam tuh? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum. Daan tidur ayam. Atau mungkin bapak ibu nanti naik motor SIM STNK lupa, jumpa razia. Ingatlah ceramah Ustadz Hatoli. Bacakan polisi surat Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lewat cantai gitu. Minggir. Siapa? SIM ada Pak, STNK. Itulah Pak ketinggalan. Kau saya tilang katanya. Bapak tang bisa milih saya. Kan dah saya bacakan surat Yasin ayat 9. Kata polisi, aku dah nangarnya ceramah ya. Same-same macet ndak nampan. Surat Yasin ayat 9 lewatlah Nabi, udah agak jauh Nabi, barulah mereka sadar, ternyata udah sapi rumah. Masuklah Algojo ke dalam. Kita pancung kepalanya. Tunggu, sebelum dipancung, buka dulu selimutnya. Begitu dibuka, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ali, mana Muhammad? Mana ketehe? Bahasa biakin dia, mana ketehe? Mana aku tahu? Mungkin dah pagi dia. Waduh, kita ketinggalan jejak. Kejar, dikajarlah Pak senyapat. Ternyata Nabi tidak langsung ke Madinah. Nabi singgah dulu dalam Gua Sur namanya. Gua apa Bu? Gua Sur. Pakai sa. Alif, ba, ta, sa. Sa. Sur. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sur. Katanya Wan aku balik dulu Pak Ustadz. Ngapain deh? Gigiku ketinggalan. Gua Sur. Masuk Nabi dan Abu Bakar ke dalam. Tapi tidak langsung masuk. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya nak langsung masuk. Saya nak bersihkannya dulu. Takut ada kalin, entah ular, entah lipan. Saya dulu masuk. Engkau tunggu di sini ya Rasul. Baik Abu Bakar, silakan. Dibersihkan oleh Abu Bakar lubang Gua Sur ya. Setelah bersih semuanya, barulah silakan masuk. Rasulullah masuk ke dalam. Begitu masuk di dalam, Abu Bakar pun nyandar di dinding Gua Sur ya. Gitulah Pak, kekapaan naik ke atas bukit Sur ya Pak. Kalau naik pakai berjalan terjal Pak, bisa 1 jam baru nyampai ke atas. Nyandar Abu Bakar kekapaan ngawankan Nabi. Tengah malam buta jam 1 soalnya. Naik ke atas ke atas gunung. Nyandar gede. Jadi bapak-bapak yang nyandar-nyandarnya weh. Dia agak membayangkan Abu Bakar. Gayelah Abu Bakar. Ada lubang sige yang lupa ditutup oleh Abu Bakar. Disandarinya ya di lubang nih. Ternyata di lubang ye ada ular. Ular Bu. Dikatuplah belakangnya ya tadi ya oleh ular. Bangkak merah kambang. Yang ngatup tuh ular Arab soalnya. Di Arab apa yang daan basar? Basar semuanya di Arab ya Bu. Lalu Nabi ketika di dalam goa, Abu Bakar kan nyandari, kakinya dikajungkan oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah,
tidurlah di pangkuanku, kata Abu Bakar. Saking akrabnya Abu Bakar dengan Nabi, Bapak Ibu, sampai Nabi tidur di pangkuannya, di pangkuan pahanya, punggungnya Abu Bakar. Saya dah lama jauh ya kenal dengan pelak kampung Pak Asnawi, tapi muna guring di pangkuannya sagan saya dan suah masih. Lalu Nabi pun tertidur kekapaan tengah malam buta naik gunung. Nabi pun tertidur, tiba-tiba ada air netes. Terbangun Nabi, ya Abu Bakar, apa ke hujan? Ndaan ya Rasul. Goa ni bocor. Ndaan ya Rasul. Ada air yang tamus ke? Ndaan ya Rasul. Kenapa tang ada air netes ke pipiku tuh? Air mateku ya Rasulullah. Kau takut, kau sedih ke Abu Bakar? Ndaan ya Rasulullah. Takut kau dikajar orang kafir? Ndaan ya Rasul. Sayang harta kau tinggalkan di Makkah? Dah kupadahkan, ndaan. Lalu ngape kau tang nangis? Belakangku dikatuk ular ya Rasul. Ngape kau tang daan ngomong? Kata Nabi, ngomong dong, komen, subscribe, like and share. Wah, bahasa yakin ni. Komen, ngomong, kata Nabi. Kenapa kau tak ngomong? Ya Rasulullah, aku lihat engkau tidur di pangkuanku, nyanyak luar biasa. Aku tak mau membangunkan, ngacau kau tidur, ya aku tak mau. Ini Pak orang mudah sayang melihat orang yang dicintainya tidur, tak mau bangunkannya. Bu, sayang ke dengan laki? Mun sayang, mun dia tidur, saya bangunkan. Dan kume gaya Pak Ustaz. Saya tidak mau membangunkan engkau ya Rasulullah. Biarlah dikatuk ular. Dikatuk ular bisa ditahan nih, tapi air mati tidak bisa ditahan. Bu, mun kena sakit, kena fitnah lah orang, atau kena tampar, kena pukul, bisa nahan badan kita, tapi air mati tidak bisa. Meleleh seorang dia. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas. Kata Nabi Abu Bakar, kau tidak boleh gaya. Jadi gimana maksudnya Rasul? Mana belakangnya? Kata Nabi. Nabi buka belakang Abu Bakar, diangkatnya bajunya, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cih, kata Nabi, diusapkan ke belakang Abu Bakar, sambuh sehat saat ia jual. Air ludah Nabi, Pak. Yang meludahinya Nabi. Yang meludahinya Nabi. Ya mun Pak Asnawi yang meludahinya. Bangkak campur koreng. Nah, ada satu riwayat lagi yang tak boleh kita lewatkan. Nabi ngomongin ular. Nah, ini terjadi mukjizat, Pak. Kalau kita tahunya cuman mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan binatang. Nabi enggak, Nabi bisa. Lalu Nabi nanya, wahai ular, kenapa kau gigit sahabatku ini? Kata Nabi. Apa jawaban ular? Apakah betul engkau Muhammad? Ya, saya Rasulullah Muhammad. Saya dapat kabar dari nenek moyang saya. Kata ular tu Bu. Bu. Kata ular ular. Saya dapat kabar dari nenek moyang saya, kata ular, bahwa nanti akan datang Nabi terakhir, namanya Muhammad, dan dia akan masuk ke dalam goa ini. Aku ingin melihat yang mana Muhammad itu. Ternyata betul lah, engkaulah Rasulullah. Ular Bu salut nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Kira-kira Bapak Ibu salut tak nak jumpa dengan Nabi Muhammad? Suah ke tapi melihat mukanya? Yakin tak ada Nabi Muhammad? Lalu Nabi mengusap kepala ularnya, lalu ularnya pun masuk agak ke dalam. Ini luar biasa Pak, binatang aja ya Pak. Salut nak jumpa dengan Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau nak jumpa dengan Nabi Muhammad, aulakum biyaumil qiyamah solatan alayya. Orang yang berjumpa denganku nanti pada hari kiamat, kata Nabi, solatan alayya, orang yang banyak bersolawat kepadaku. Makanya banyak-banyak bersolawat Bu. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Bapak-bapak dan lalu bergerak mulut. Enggak ana apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, berapa lama Nabi dengan Abu Bakar di dalam gua Sur? 3 hari 3 malam. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Oh, mun gaya siapa yang ngantariknya makanan? Ada yang tukang ngantarik makanan, namanya Asma binti Abu Bakar. Siapa namanya? Pakai hamzah ujungnya. Asma, bukan Asma. Asma ye angau. Asma binti Abu Bakar. Dialah, kira-kira Asma laki atau perempuan? Asma binti Abu Bakar. Kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Dari bawah Gua Sur naik ke atas gunung 1 jam perjalanan naik, turun naik berarti 2 jam. Dan dalam satu riwayat bahwa Asma sedang hamil tuh. Hebat nak perempuan, Bu? Jadi banyak orang meremehkan perempuannya lama, perempuannya cengeng, perempuan sikit-sikit nangis. Asma binti Abu Bakar naik ke gunung 2 jam bolak-balik. Untuk apa? Ngantarkan makanan selama 3 hari 3 malam. Jadi saya nak meremehkan perempuan, Pak. Perempuan hebat. Perempuan hebat, saya ngakui dah perempuan. Ternyata katanya 1 orang ibu bisa merawat 10 orang anak. Betul, Bu? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Betul? Jadi kira-kira hebat bapak atau ibu? Ibu. Tapi 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Hebat bapak atau ibu? Kanak jaleku kau Pak Haji. Asma ngantarkan makanan. Apa artinya? Ibu-ibu boleh bekerja seperti Asma, jualan, laka iye berdagang, laka iye ngambil upahan. Boleh perempuan kerja, tapi dengan syarat izin dengan lakinya. Gaya deh. Niatkan untuk ibadah. Orang yang keraja jualan itu adalah orang yang sangat hormat dengan Nabi, Pak. Suatu hari Nabi sedang ceramah gitu, lalu sahabat dengarkan Nabi lah. Tiba-tiba ada sahabat lewat pagi kumilah mun kita, pagi keraja ke kabon. Apa kata sahabat yang dengarkan ceramah? Lihatlah kawan kita, kawan mau lalu nak ikut dengarkan ceramah dengan kita, mau ke kabon dia. Kata Nabi, saya nak ngomong kayak dia keraja itu adalah sunnahku juga, kata Nabi. Dia keraja supaya hidupnya daan minta-minta. Dia keraja supaya daan ngamis dengan orang. Dia keraja supaya hidupnya daan nyusahkan orang. Iya sunnahku juga. Jadi keraja itu orang yang sangat menghormati Nabi. Makanya sangat malas, Pak. Pak, apa lagi orang laki mudah malas, apa lagi gunanya? Umpankan ke jalu pun tak mau jalu makannya. Allah. Orang yang keraja jualan adalah orang yang sangat hormat dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka yakin mencuri itu haram. Kan takwa itu artinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bapak ibu yang jualan artinya meninggalkan larangan Allah, mencuri. Jadi jualannya ibadah, keraja ya ibadah.
Ke masjid memang ibadah, puasa, baca Quran memang ibadah, tapi jualan, ngasuh anak, ke kebun, kalau kita niatkan karena Allah, itu pun dicatat sebagai ibadah. Jelas? Angkat Bong, angkat lah. Nampaknya dari Malaysia tuh. Soalnya plus 60. Angkat apa? Angkat lah. Oh. Sampai mana tadi ceritanya ini? Nah, jadi ibu-ibu boleh enggak keraja? Boleh, tapi izin dengan lakinya. Kalau katanya boleh. Bang, kulihat abang keraja itu tang rupedaan cukup untuk membiayai makan hidup kita sehari-hari. Boleh ke adik bantu bang? Nak keraja HP kau dik? Jualan online. Boleh. Kau keluar rumah kenaan? Online di rumah pun boleh bang. www.google.com. Buat konten, boleh buat konten, tapi yang terhormat. Kalau nak buat konten, usah nak buka aurat, usah nak buka aib rumah tangga, usah nak buka kekurangan orang lain. Buat konten yang bagus-bagus. Usah nak buat konten joget. Kalau ditontonlah orang seluruh dunia joget tidak menutup aurat, berapa juta manusia yang nontonnya? Berapa lipat dosanya ya? Dengaran. Senak pura-pura bangal. Perempuan boleh keraja, ya? Izin. Yang kedua, daan mengganggu kewajibannya sebagai istri. Nah, lalu selama 3 hari 3 malam, Asma lah yang ngantarkan turun naik makanan. Hebat perempuan. Lalu barulah Nabi berangkat malam Senin, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin Nabi baru berangkat menuju Madinah. Siapa yang nunjukkan jalan? Namanya Abdullah bin Uraikid. Siapa namanya? Yang kedengaran cuma ujungnya. Kid. Abdullah bin Uraikid. Tapi Abdullah bin Uraikid ini Bapak Ibu harus tahu, dia bukan Islam, dia non Muslim, Yahudi. Itu hadis bahwa boleh berhubungan bisnis dengan orang non Muslim bukan dalam ranah ibadah. Jadi jual beli boleh dengan sini, tukar menukar, gadai menggadai, sewa menyewa. Dalam hubungan muamalah boleh, tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Jangan diajak ke sembahyang raya wan seng an, li chung sui, nyician chan pek, li kian lo. Tidak boleh. Dia syaratnya harus masuk Islam dulu. Begitu Pak. Jadi boleh memilih non muslim sebagai penunjuk jalan tadi. Kenapa? Karena kalau lewat jalan biasa ketahuanlah kafir Quraisy, akhirnya milih jalan-jalan tikus. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba ada asap debu mengepul dari belakang. Kelihatannya kude. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ada debu mengepul di belakang." Kata Nabi, "Ada orang ngajar kita." Ternyata yang ngajar itu namanya Suraqah. Siapa namanya? Suraqah. Nyampai ke kita serakah. Suraqah itu diutus oleh Abu Jahal untuk memancung kepala Nabi. Kalau kau dapat nanti kepala Muhammad, Suraqah, kau nanti kubari 100 ekor unta. Sikit ke banyak 100 ekor unta? Sekor unta paling murah 35 juta. Ia pun unta yang dah berkurap. Yang paling murah yang berkurap. Tapi Suraqah ditawari unta yang paling mahal 75 juta sekok. 75 juta kali 100 sama dengan 7,5 miliar. Kalau kau bisa mancung kepala Muhammad, kau bawa ke hadapanku 7,5 miliar untukmu wahai Suraqah. Pung, mun misalkan Pak Pung kanak balik duit 7,5 miliar, pancung kepala Ustadz Hatoli. Kira-kira mau keadaan Pung? Tidak mau. Hah? Saya Ustadz tidak mau. Oh, tidak mau injan ke.
Langsung kaya pung 7,5 miliar. 7 keturunan makannya. 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan. Lalu begitu dekat dengan Nabi, kaki kuda Surakoh tu tergelincir, berguling-guling sampai ke depan Nabi. Apa kata Surakoh? Engkaukah Muhammad? Ya, saya Muhammad. Saya 20 tahun memacu kuda, tidak pernah jatuh dari kuda. Hari ini saya terjatuh di depanmu. Aku yakin kau bukan manusia biasa, kata Surakoh. Engkau pasti Rasul yang diutus. Mulai hari ini saksikanlah Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Surakoh. Kata Nabi, Surakoh, balik kau ke Makkah. Jangan kau ceritakan apa yang kau alami. 7,5 miliar tidak ada artinya dibandingkan keimanan kepada Allah. Bu, usah nak jual iman kita hanya gara-gara konten. Usah nak jual iman kita gara-gara hanya sekedar duit. Ada yang lebih mahal, iman. Karena kalau mati dalam keadaan kafir, seluruh amal ibadah kita hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga baik-baik iman. Siap, Bu? Ndak aku nak nyaganya Pak Ustadz, nyaga iman. Apa dia? Lakiku dah iman namanya. Wariskan kepada anak-anak kita. Kita tu nanti ibu-ibu kan nanti mati, Bu. Bu. Ibu nanti mati kan? Bapak-bapak mati ndak? Saya? Pelak kampung? Berapa umurnya, Bung? 58. Saya umur 33. Kira-kira siapa yang nolok mati? Sian yang tahu masalah umur tuh. Tapi kemungkinan Pak Pung nolok. Saya nudi. Tapi bisa aja sebaliknya, saya yang nudi. Pak Pung nolok. Atau saya yang nolok nyelawat Pak Pung. Kita semua pasti mati, Pak Labai. Apalagi yang dah lama lagi saya lihat ada tu. Dah lama lagi pagi haji maksud. Mereka lah yang akan menggantikan kita nanti ngurus masjid itu. Makanya iman mereka harus dididik di masjid, Pak. Anak-anak kita tu mun ramai di masjid, alhamdulillah nyan mun ramai di masjid, sana disuruh balik. Untuk kadang baru nak melihat biar kacik pongah sikit, rupa nak belabik bigi mati Pak Labai. Kita mun pongah di masjid, balik ayah. Balik inyan di. Ngomonglah dia sama dia. Bro. Kita di masjid kan nak marah tolen. Out dia guys gitu. Bagus kita main game aja lah besti. Main game daan solat dia ke masjid. Ya biar kacik pongah ya wajar. Namanya jak biar kacik. Yang daan wajar ya dah tu ya pongah. Dah beuban masih sengalawan. Tiang dekat antukan palanya sih. Kalau sopnya tu penuh bapak-bapak, biar kacik di belakang semuanya. Sebelum solat dimulai, anak-anak solatnya usah nak pongah semuanya. Yang tertib solatnya kita ngadap Allah, diingatkan gaya tiap hari. Insya Allah nanti lama-lama dia tertanam di otaknya sembahyang sana pongah, sembahyang sana pongah. Itu gimana lah anak dah anak pongah di masjid. Ya ibu salah masane anak. Anak sengalawan sarap bahari di rumah, datanglah umaknya. Kita sana sengalawan di rumah, cobalah ke masjid. Masjid lah daripada sengalawan di rumah ge. Sengalawan lah dia di masjid. Orang jak masaneknya ge. Ya kacikan api adenya. Sengalawan dari masjid, cacak sie tamus sie. Yang Pak Laba itu dah garamnya sakit hati, jantungan lagi. Kita beusah nasi ngalawan di masjid. Mati tekengkang. Kebetulan biar mau HP di fotonya. Masukkan ke Facebook, Pak Labai mati tekengkang.
Kalau di masjid masih ramai biak kacik, artinya 20 tahun akan datang masjid itu tetap ada yang ngurusnya. Amin. Amin. Tapi mudah masjid sapi dari biak kacik, hati-hati Pak. Masjid kalau cuman buka seminggu sekali, ia pun hari Jumat, buka jam 11, jam 1 tutup, buka lagi Jumat 8. Yang ngurusnya mati kampung kita, galap. Mun kampung itu, makanya saya suka tadi pun dengarnya berapa gig masjid semuanya ngadakan ceramah. Untuk apa ya? Untuk narangnya kita. Ya iya tolen disampaikan. Coba rumah kita yang dah hafal kita matikan lampu segala pi. Tetap terantuk jak masih. Betul Bu? Padahal kita dah hafal rumah kita. Kamar di sini, kursi di sini, WC di sini. Mati lampu, berjalanlah saya tetap terantuk. Itulah fungsinya. Ada yang tukang suluhi, gaya we. Tukang suluhi itulah dia namanya ceramah, menjaga iman. Nggak ada artinya duit. Mun mati kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan beriman. Dari Makkah ke Madinah Nabi berjalan naik unte Bu. Unte kan jak lambat. 30 km per jam nah. Kadang diseret lah Abu Bakar, Nabi yang naik. Diseret, Nabi yang naik. Sampai satu ketika Nabi kehausan, air habis. Jumpilah dengan pengembala kambing di tengah jalan dia. Ya Rasulullah, ada pengembala kambing, kita minta susunya. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Kalau ka artinya kau laki seorang, munkum artinya ramai. Tapi boleh juga kita umumnya pakai kum. Assalamualaikum. Gitu. Boleh ke kami minta air susu kambing kata Abu Bakar. Silakan katanya. Tapi itu musim kemarau, kambing si naik susunya. Disitulah terjadi mukjizat. Nabi usap susu kambing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap nak oleh Nabi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, Abu Bakar pacut. Dikeluarkan dipacut oleh Abu Bakar. Itu susu kambing ya Pak ya. Tuh yang saya ceritakan tuh susu kambing. Nggak praktek lah di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Loncat kawan. Nah, mohon maaf ya adik-adik, usah nak tawa kita. Karena belum ngerti. Diusap oleh Nabi, dipacut oleh Abu Bakar, dapatlah segelas. Segelas dapat. Terkajutlah pengembala kambing, tang bisa dia mengeluarkannya. Aku dah biar hari-hari ndak bisa. Karena itu terjadi mukjizat. Lalu Abu Bakar menyapu, nyalap bawah galas tu disalap oleh Abu Bakar. Ndak mau Nabi minum ya, ada pasir di bawahnya. Sampai gaya Abu Bakar melayani Nabi Bapak Ibu. Penghormatan sahabat kepada Nabi luar biasa. Sayang dengan Nabi. Itu harusnya orang Islam. Mun ade ustad ya sayang gaya. Mun dia minum ya ambil kan air gaya. Mana air saya sih lalu. Udah nak habis pun dialihkannya masih. Lalu Nabi minum. Nabi ngapain? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikanlah Abu Bakar. Oh Allah, makasih Pak Haji. Belum lagi saya nyelakakan ceritanya loh. Peganglah dulu. Nabi minum. Diminumlah oleh Nabi. Nabi minum. Dilihat oleh Abu Bakar. Lene Abu Bakar melihat Nabi minum. Apa kata Abu Bakar? Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku. Saya baca hadis itu rasa aneh. Yang minum Nabi, yang hilang hausnya Abu Bakar. Sampai dah ke level iye Abu Bakar cintanya dengan Nabi. Yang minum Nabi, tapi yang hilang hausnya Abu Bakar. Sekarang coba saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika ibu bapak melihat Ustadz Hatoli minum, bagaimana? Makin haus kami Pak Ustadz. Karena bapak ibu dah cinta dengan saya.
Coba mun cinta, pasti engkau bisa merasakan apa yang kurasakan. So sweet ya. Nah, barulah Nabi nyampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah, luar biasa sambutan orang Madinah, macam di Merubung itulah. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Oh iya, hadisnya daan soheh Pak Ustadz doib. Saya daan mempermasalahkan hadisnya soheh atau doib. Yang jelas sahabat suke senang didatangi oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kalau hadirlah Nabi Muhammad di tengah kita itu suke atau tidak suke? Suke Pak. Tapi tidak mungkin Nabi Muhammad hadir di tengah kita. Ada pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama, ahli agama, mereka adalah pewaris Nabi. Makanya kalau didatangi ustadz ya suke. Inyan ke? Ngomong tolen. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kita kadang-kadang lebih hormat dengan artis daripada ustadz. Artis belum nyanyi dia dah habis saya kopi 2 ketel. Ustadz dah nak 1 jam ceramah, air kopi pun sian. Wah, dia kayak ngundang artis dari Jakarta, sebulan sebelum dia datang harus transfer dulu 5 juta. Namanya duit block time. Nanti yang berangkat 3, artisnya, manajernya, tukang riasnya. Lah kayaknya minta siapkan tiket yang paling mahal, Garuda Indonesia Business Class. Lah kayaknya minta sambut di bandara, pakai oto yang mahal, mewah, minimal Pajero Sport. Lah kayaknya minta kawal lagi dengan polisi. Dikawal polisi. Lah kayak apa? Nyampai ke kampung cuman bawa alamat palsu. Berjogetlah dia di atas panggung, nampak keteknya, nampak pahanya. Cuman disuruh melihat dan disuruh megang, Pak. Lihat nang bawa, liur-liur dia melihat. Balik dia lakak konser ke Jakarta, diberi lagi 100 juta. 100 juta dipakainya untuk sabu-sabu di Jakarta. Maksiat mulah dosa. Yang tukang balik duit dia dapat dosa juga. Giliran ustadz suah ke mari 100 juta. Jangankan nak dijemput, syukur-syukur tak disuruhnya ngojek. Iya, kan namanya menghormati ulama, menghormati ustadz, katanya sayang. Padahal ustadz nak ngajak ke sorge, nyampaikan hadis, nyampaikan ayat Quran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi orang di Madinah ya sukelah pokoknya kedatangan Nabi di Madinah. Suke ibu ya? Nah, lalu apa yang Nabi lakukan di Madinah? Pertama sekali yang Nabi lakukan, jam 10 lewat dah ke? Itu mun ku ceritakan sampai subuh, Bu. Berapa lama perjalanan dari Makkah ke Madinah Nabi? 8 hari 8 malam, 450 kilometer. Nampuh jalan terjal, turun naik gunung. Belum lagi hewan binatang buas, berbisa, kale, ular, jangking. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pakai bis kita Pak Haji. Makkah Madinah cuman 6 jam. Laju-laju supir bis sinun. Berapa gajinya? 10 jutaan. Coba ya Pak keraja sinun. 10 juta sebulan. Tapi ngomong bahasa Arab. Dan Arab maklum. Nah, jadi pertama yang Nabi bangun adalah masjid. Ya, ini yang pertama kali yang Nabi bangun adalah masjid. Kenapa begitu? Masjid tempat Nabi musyawarah, masjid tempat Nabi sholat, masjid tempat Nabi ngajar, masjid tempat Nabi nginap. Itu sebenarnya fungsi masjid yang asli Pak.
Selama itu kita nganggap masjid cuma tempat sholat. Mun orang tidur di masjid, nggak boleh tidur di masjid. Kata sape? Mana ada hadis ngatakan nggak boleh tidur di masjid? Yang nggak boleh ya beliur. Makanya mau nak tidur di masjid sana nungkup. Lantang ya. Mun liuran weh. Tapi namanya kan dah liurnya banyak, telantang pun meleleh. Berarti tidurnya harus pakai pempes. Pak, Bapak kan yang karab ke masjid. Jadi boleh enggak tidur di masjid? Boleh, tapi dijaga kebersihannya. Mun di Sambas ada namanya Masjid Syahrul Mubarak. Bukan cuman boleh tidur di masjid, kami siapkan tikar dengan bantalnya. Silakan tidur di masjid. Lah kaya kami siapkan namanya air kopi dengan cemilan makannya. Boleh musafir tidur di sini bebas, mandi pun boleh. Itu fungsi masjid yang sebenarnya, bukan sekedar sholat. Jelas Pak? Nggak sampai jam berapa gitu jadinya ini. Nah, jadi masjid bukan sekedar sholat. Nanti rapat adekan di masjid, bagus. Niatkan iktikaf, dapat pahala iktikaf. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, pahalanya seperti jihad. Oh nanti ada pembagian sembako, laksanakan di masjid, dapat pahala lagi. Tidak masalah. Karena masjid fungsinya di zaman Nabi kita lihat bukan sekedar sholat, tapi juga ngajar Nabi di sini. Nabi nerima tamu juga di masjid. Dan Nabi bermusyawarah mengatur strategi perang pun di masjid. Makanya pertama kali dibangun adalah masjid. Saya salut, saya bangga Pak Haji Jailan udah mewakafkan tanahnya. Ini luar biasa. Dan saya gembira lagi apa? Karena tadi cukup rukun dan syarat ketika mewakafkan tanah. 4 syarat wakaf. Pertama ada wakif orang yang berwakaf. 2 orang yang nerima wakaf. 3 barang yang diwakafkan. 4 ijab kabul. Nah, ialah tadi kuserahkan tanah itu denganmu. Lalu dijawabnya kami terima. Namanya ijab kabul. Mundangan orang awak gimana? Mohon maaf Pak awak. Oh Junaidi. Ya jamaah umrah saya. Lalah ngomongnya ini. Umrah plus Dubai. Wah, dia suka nak foto dengan saya. Selfie dong. Allah. Gimana mun ya ijab kabulnya dengan orang awak? Pakai isyarat. Ada namanya isyarat, isyarah. Boleh pakai isyarat. Aku serahkan tanah ini kepadamu sekian kali sekian luasnya. Nah, dah berarti dah diterima mudah kayak. Semuanya sepakat bahwa ngangguk artinya au. Enggak kayak bahwa ngelek artinya tidak. Mana ada ngelek artinya au. Nah, itulah. Jadi cukup syaratnya, insya Allah ngalir pahalanya sampai hari kiamat. Nah tapi masih ada tapinya. Bapak ibu akan rugi kalau hanya Pak Haji Jailan yang ngurus masjid itu. Aku yang mewakafkannya, aku yang nyumbang tehelnya, aku yang nyumbang pasirnya, sampai semuanya aku, kata Pak Haji Jailan. Berarti dia seorang masuk surga. Kita maunya masuk surga seorang atau ramai-ramai? Ramai-ramai lah suke. Coba mau nonton bola seorang suke ke? Biar gol ndak suke. Barang jak seorang nonton tengah malam jam 1. Gol! Seorang kan ndak suke. Makanya ayatnya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau dapat nikmat kata Allah bagi-bagi. Aku dah nyumbangkan, dah wakafkan tanahku. Sisanya kita Bapak Ibu. Nyumbang pasir, nyumbang besi, nyumbang batu, nyumbang apa lagi? Nyumbang tikar. Supaya apa? Supaya masuk surga sami-sami. Ustaz, aku tuh daan bisa nak nyumbang barang-barang, daan berduit, makan sehari-hari pun lalah. Tapi aku bisa nukang. Ikut nukang, gotong royong, nggak usah dibayar, ngaduk samin, macahkan batu, melaster, nggak usah bayar. Berarti kau dah nyumbang pakai tenaga. Ustaz, aku nukang ya daan jak tahu. Berarti kau doakan jak kami. Mudah-mudahan
Bapak yang nukangnya, yang keraja, yang nyumbang sehat badannya, lapang rezekinya, cepat jadi masjid, amin. Yang tahu doa, doakan. Ustadz, aku berdoa pun ndak tahu. Kalau berdoa pun ndak tahu, kau diam. Diam. Sana ngacau. Itu kadang ndaan nyumbang, ndaan ikut gotong royong, nukang ndaan mau, tapi mulut kemana-mana. Ya salah, orang sian yang betul. Nah, usah nak ngacau. Diam aja. Aku diam pun ndak bisa itu Pak Ustaz ya. Berarti usah nak ngaliki. Ada juga yang diam tapi ngaliki. Ada juga. Mun gaya laut dekat ke situ. Salamkan aja dia ke laut. Nggak ada gunanya jadi manusia modelnya. Saya tadi salut dengar cerita Pak Redi. 2.800.000 sih modal awalnya katanya nak bangun masjid itu. Di luar nalar kita, di luar utak kita, gimana bisa jadi masjid secepat itu? Tapi karena bersama-sama membangunnya, kita yang mulaikan, Allah yang menyelesaikan. Datang duit kita dari mana aja, Allah garakkan hati kita untuk nyumbang. Orang-orang baik tuh sebenarnya banyak, cuman tinggal diajaki, gaya Pak. Kita kadang nak alim seorang, Pak Haji. Mun ada kawan yang belum sembahyang ajaki, gaya. Sana alim seorang, ndak nape-ape kita adaan sembahyang. Kalau kami ke surga kita ke neraka. Sah gaya, masuk surganya sami-sami lebih suki. Kira-kira nanti di akhirat Ustadz Atoli masuk surganya dengan sapi lah kira-kira. Sian yang tahu. Tapi boleh jadi saya nanti berharap masuk surga dengan jamaah dari Desa Merubung. Dipimpin langsung oleh Pak Asnawi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kira-kira saya bisa enggak ikut MTQ kan? Mudah-mudahan besok pembukaan lancar acaranya. Surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, Desa Merubung siapa pemimpinnya? Pak Asnawi. Dah 3 periode. Bagus jadikan pelak kampung seumur hidup. Insya Allah nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan, dipanggil oleh malaikat, barisan dari Desa Merubung, silakan masuk ke dalam surga. Mana pimpinannya? Kata malaikat, majulah Pak Pung. Oh, belum tahu kita kata dia. Aku pemimpinnya. Itu pelak kampungnya, kata malaikat. Iya. Silakan bawa anak buahmu masuk ke dalam surga. Pak Pung masuk. Kayak siapa lagi? Pak Haji Jailan masuk. Kayak siapa lagi? Pak Redi masuk. Kayak siapa lagi? Pak Haji ini masuk. Siapa lagi? Yuman masuk. Siapa lagi? Ibu-ibu masuk semuanya insyaallah. Bapak-bapak masuk surga juga semuanya insyaallah. Barulah terakhir masuk saya. Begitu saya nak masuk di stop malaikat. Stop. Nampaknya itu bukan orang Desa Merubung. Tengah ada di barisan itu. Kata Pak Asnawi, dia memang bukan orang Merubung, bukan warga kami, tapi dia suah ceramah di Merubung 4 kali. Oh, itu Ustadz Atoli yang terkenal tuh gitu dia. Lah viral waktu itu. Oh, masuk kata dia. Dapat juga saya tampiasnya. Gaya Pak. Kalau ada orang soleh, orang alim, kita ngikut. Kata Imam Syafi'i, aku cinta dengan orang soleh walaupun aku tidak termasuk di dalamnya. Tapi aku benci kepada pelaku maksiat walaupun aku tidak berbeda dengan mereka. Aku suka dengan orang soleh, kata Imam Syafi'i, walaupun aku tidak soleh. Tapi aku benci dengan pelaku maksiat walaupun kadang aku melakukannya. Supaya apa? Supaya di akhirat dapat syafaat dari kawan yang soleh. Bu,
Munade kawan kita masih mau mengingatkan kita, masih mau nagur kita, masih mau dia peduli dengan kita, artinya dia masih sayang dengan kita. Usah nak dilapaskan kawan model gaya bu. Ada ke tapi yang gaya? Jarang dah. Yang banyak pura-pura peduli depan kita, yang banyak pura-pura setia dengan kita, tapi di belakang nakam kita dari belakang. Ada enggak yang gaya? Mana orangnya? Dan pagi pasti dia. Nah, Nabi bangunlah tadi ya masjid. Nama masjidnya Masjid Quba. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Man tatahhara fi buyutihi, siapa yang berwudu di rumahnya, summa ata ilal masjid Quba, lalu dia datang menuju Masjid Quba, summa yusolli rakaataini, lalu solat sunnah 2 rakaat di dalamnya, kanat lahu ka ajri umroh, maka bagi dia dapat pahala seperti orang umroh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau umroh jangan lupa berkunjung ke Masjid Quba. Solat sunnah 2 rakaat di dalamnya sama pahalanya dengan sekali umroh. Mudah-mudahan tahun itu kita bisa umroh semuanya. Amin. Berangkatlah umroh dengan terapel. Alhamdulillah. Keatikulah aku yang ceramah. Nah, berapa hari Nabi di sini? Nabi di sini 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Laka ia barulah Nabi menuju Yasrib. Menuju apa? Yasrib. Tahu ke Yasrib? Yasrib artinya tempat kotor, tempat najis, tempat kuman, tempat maksiat. Dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ialah di sekarang kota Madinah ada Masjid Nabawi di sini. Berapa lama Nabi di sini? Nabi di sini selama 10 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Laka beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah, lalu digantikan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah 2 tahun, lalu laka naiklah Umar bin Khattab. Belum ada kalender Hijriah. Zaman Nabi belum ada kalender Bapak Ibu. Makanya waktu Nabi lahir disebut tahun apa? Tahun gajah, barang sian tanggal. Jadi mun orang lahir zaman kita gitu dulu, dak tahu dia tanggal lahirnya. Ya masyarakat dak be kalender. Sama dengan aki saya tanya, "Ki, aki lahir tanggal berapa ya?" Dulu, nah aki lahir waktu batang kelapa di Panah Lentar. Panah Lentar. Zaman Jepang gini, zaman Belanda. Nggak tahu di tanggalnya barang sian kalender. Maka di zaman Nabi pun sian kalender. Nabi lahir tahun gajah gini naam. Karena waktu ye Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Paman Nabi meninggal, aki Nabi meninggal, bini Nabi meninggal, sadih Nabi. Sadih bahasa Arabnya husni. Makanya tahunnya disebut Amul Husni, tahun sadih. Ada ke Pak Husni situ? Berarti Pak Sadih. Sian tanggal. Nah, di zaman Umar bin Khattab datanglah namanya sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Wahai Umar bin Khattab, kami supan. Ngapa tang supan? Setiap kali ada surat dari bangsa Romawi, kami daan bisa merik tanggal. Kenapa? Sian kalender. 13 tahun di Mekah, 17 tahun di Madinah. 13 tambah 17 sama dengan 30 tahun sian kalender. Jadi gimana? Kita sepakati rapat. Kita nak natapkan tanggal kalender Hijriah. Belum ada sabutannya Hijriah waktu ya, dikumpulkan dulu. Acungkan tangan, ada yang pendapat? Ada. Saya pendapat tahun baru Islam dihitung dari turunnya wahyu. Dan bisa. Karena turunnya wahyu, yang mabuk tetap mabuk, yang berzinah tetap berzinah. Ditolak? Tolak. Pendapat pertama. Ada pendapat lagi? Ada. Bagaimana kalau tahun 1 kita mulai dari Nabi lahir? Oh, ya lebih mundur lagi. Dan bisa. Lalu kata Umar bin Khattab, saya berpendapat
tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena ketika itu umat Islam udah mulai membangun peradaban. Setuju? Setuju. Setuju semuanya. Umar bin Khattab, Pak, dah dijamin masuk surga. Ingat ya, Pak? Pak? Masih hidup? Bu? Oi, masih nyaring suaranya. Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaiton fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kata Nabi, kalau kau lewat dari jalan ini, setan akan milih lewat jalan lain. Kenapa? Setan takut berjumpa dengan Umar. Pak, setan takut jumpa dengan Umar. Kenapa? Setan takut dengan Umar karena amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tapi Umar yang setan takut dengan dia masih mau ngumpulkan orang rapat minta pendapat. Yang dah ahli sorga ya masih minta pendapat dengan orang, masih mau dengarkan nasihat orang. Umar Umar. Itu kadang baru nak jadi kepala kampung dah daan mau dengarkan nasihat kawan. Tapi bukan kepala kampung itu. Biasa rapat kan Bung Rapat kan Jawablah Bung. Rapat, kumpulkan pendapat orang. Gimana menurut pendapat Bapak? Ya namanya mencontoh Umar bin Khattab. Rapat. Umar bin Khattab udah dijamin masuk surga. Apa lagi kita, Pak? Umar bin Khattab setan takut jumpa dengan dia, milih jalan lain. Kita yang seperjalanan dengan setan. Masa Anda mau nerima saran kawan? Ditetapkanlah 1 Hijriah itu tanggal 1 Islam diawali dari hijrahnya Nabi ketika itu sampailah hari ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun itu kita lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya robbal alamin. Dah segiyalah yang dapat saya ceritakan. Kalau nak dilanjutkan sampai subuh tuh ceritanya. Kayak bagi hadiah ya. Nah, mana hadiahnya? Amplopnya mana? Biar saya yang tanyakan. Oh, ini untuk adik untuk biar kacik aja ke? Bebas. Oh, bebas. Oh, iyalah. Oke.